Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok ke-9 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Public Choice Theory atau teori pilihan publik dengan anggota tim kami, saya sendiri Muhammad Yusuf Hidayat, dan juga teman saya Anazar Kolbiku dan juga Irfan Hendriana. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita langsung menyimak presentasi dari kelompok kami. Public Choice Theory atau yang lebih dikenal dengan teori pilihan publik merupakan suatu pengambilan keputusan secara bersama-sama atau bersifat kolektif yang dilihat dari perspektif ilmu ekonomi untuk menjelaskan fenomena sosial politik yang sedang terjadi. Adapun unsur penting yang harus diperhatikan di dalam teori pilihan publik ini seperti supply demand yang merupakan pertukaran antara penawaran dan permintaan serta aspek kelembagaan. Penggunaan teori pilihan publik di dalam pemerintahan jelas akan sangat menguntungkan bagi pemerintah itu sendiri. Mengapa demikian? Karena teori pilihan publik akan memudahkan pemerintah dalam hal penyusunan kerangka kerja, sekaligus pengkajian lebih lanjut mengenai kebijakan terkait dalam hal penetapan keputusan untuk membantu mempelajari perilaku dari berbagai macam anggota partai politik sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan pemilihan kebijakan yang sangat efektif. Artinya, teori pilihan publik di sini merupakan alat atau metode yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi yang nantinya akan diaplikasikan ke sektor politik ataupun pemerintahan. Pembuatan keputusan dalam teori pilihan publik haruslah berdasarkan analisa aktivitas masyarakat di suatu pasar. Asumsi dasarnya, pengambilan keputusan publik dalam pasar swasta, individu digerakkan oleh kepentingan mereka itu sendiri. Mengenai kondisi tersebut, para ahli pun berkomentar bahwasanya banyak dari individu yang mendasarkan tindakannya sebagai bentuk kepedulian terhadap individu lainnya. Namun realitanya hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap diri mereka itu sendiri. Teori ini pun berusaha mengkaji tindakan rasional antara aktor-aktor politik, baik di parlemen, lembaga pemerintahan, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pencinta lingkungan hidup, dan sebagainya. Sehingga tidak jarang bagi ahli ekonomi politik untuk menggunakan teori ini guna menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Dalam teori ini, para pelaku politik berperan sebagai supply, sedangkan masyarakat sebagai demand. Artinya, pada teori ini mempunyai kesinambungan antara teori pilihan publik dengan ekonomi mikro itu sendiri. Ada beberapa jenis dari teori pilihan publik. Buchanan dalam Rajbini 2002 membagi teori pilihan publik menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan kataleksi, merupakan suatu ilmu pertukaran. Artinya politisi di sini menawarkan kebijakan publik kepada masyarakat, sedangkan masyarakat akan memilih kebijakan yang mewakili kebutuhan mereka. Di sini kegiatan ataupun proses supply demand akan berlangsung. Yang kedua yaitu homo economicus atau konsep manusia ekonomi. Pada konsep ini, manusia cenderung akan memaksimalkan utilitas untuk dirinya karena dihadapkan oleh kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi berperan memaksimalkan utilitas agar kembali dipilih melalui kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan. Artinya di sini, politisi akan berkampanye melalui kebijakan yang sudah mereka terapkan ataupun yang akan mereka janjikan guna kembali menduduki tahta pemerintahan. Menurut Didik Rajbini pada tahun 2002 mengenai fungsi dari pilihan publik dalam kebijakan ekonomi antara lain menunjukkan sikap behavior yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Yang kedua, mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. Yang ketiga, bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif.
perkembangan dari public choice theory tidak jauh-jauh dari ekonomi klasik itu sendiri. Mengapa demikian? Bisa kita lihat dari tabel dalam kolom variabel di situ terdapat beberapa pilihan supplier, demander, jenis komoditas, alat transaksi, dan jenis transaksi. Pada ekonomi klasik, suppliernya yaitu produsen, pengusaha, maupun distributor. Tapi dalam public choice, di sini yang berperan sebagai supplier merupakan politisi, partai politik, birokrasi, dan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Yang kedua, demander. Demander di sini pada ekonomi klasik yang dimaksud merupakan konsumen. Namun berbeda pada public choice yang mana pemilih atau masyarakat pemilih yang berperan sebagai public choice dalam hal ini. Yang ketiga, jenis komoditas. Untuk jenis komoditas di sini pada ekonomi klasik merupakan komoditas individu atau private goods. Namun dalam public choice, komoditas yang dimaksud yaitu komoditas publik atau public goods. Untuk alat transaksi di sini pada ekonomi klasik berupa uang, namun pada public choice di sini berupa suara atau votes. Yang terakhir, jenis transaksi. Pada jenis transaksi untuk ekonomi klasik merupakan voluntary transaction atau sukarela. Namun pada public choice yang berarti politik exchange ataupun politik yang dapat merubah tatanan suatu negara ataupun kondisi negara ke depannya. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup ini dalam public choice teori memiliki permasalahan dalam implementasinya. Ada dua masalah pokok dalam bidang politik, antara lain masalah tindakan kolektif dan masalah mengagregasikan preferensi. Ilmu ekonomi juga tercipta untuk mengatur pengalokasian sumber-sumber ekonomi yang langka dan politik yang dipakai dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakan sebagai suatu seni. Nah, pada negara dengan sumber dayanya yang terbatas, dalam mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa cara untuk mengaturnya atau memanajemennya, antara lain 1. Altruisme, yaitu alokasi sumber daya ekonomi yang disebabkan oleh dasar sistem dan hubungan pemberian. Yang kedua, anarki, sistem tanpa hukum atau aturan. Yang ketiga, pasar, media pertukaran atau transaksi. Yang keempat, pemerintah atau birokrasi, yaitu lembaga yang membuat suatu regulasi, menerapkan dan mengenakan sanksi tertentu sehingga mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu negara. Perspektif tentang public choice. Yang A, public choice adalah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar. B. Aspek pertama adalah ketelesi atau ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Menurut Buchanan, pengertian ilmu ekonomi bukan hanya dalam terminologi hambatan, kelangkaan sumber daya saja, tetapi juga mengaplikasikan disiplin ilmu ekonomi sesuai asalnya dengan konsentrasi pada akar, filsafat properties, dan lembaga pertukaran institution of exchange. Yang C, aspek kedua adalah pemahaman tentang homo economicus, konsep yang semula diartikan sebagai manusia yang hanya mementingkan kepuasan pribadi, diberi konotasi sebagai manusia yang cenderung memaksimalkan utilitas, karena dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Perbedaan teori public choice dengan ekonomi murni. A. Ekonomi murni biasanya hanya bersentuhan dengan pilihan individu, sedangkan ekonomi politik bersentuhan dengan barang publik. Yang B. Berbedanya pilihan publik dengan ekonomi konvensional, bukan dalam konsepsi tentang individu dan kekuatan-kekuatan yang memotivasi tindakan, tetapi lebih pada kendala dan peluang-peluang yang ditawarkan oleh politik sebagai lawan dari lingkungan pasar. Perbedaan teori public choice dengan ekonomi murni. Dengan pendekatan pilihan publik, tidak ada lagi sekat-sekat pemisah antara ekonomi dan politik, antara pasar dan pemerintah, antara pribadi dan masyarakat publik. Dalam model pilihan publik, ekonomi diperluas mencakup politik, pasar diperluas mencakup pemerintah, dan pribadi diperluas menjadi masyarakat.
Pendekatan perluasan seperti ini lazim disebut dengan katalektik, dengan mengaplikasikan metodologi ekonomi ke politik. Proses-proses dan keputusan-keputusan politik juga akan tercapai secara sukarela. Adanya pertukaran yang terjadi secara sukarela dalam masyarakat, sesuai pilihan publik, jelas lebih baik ketimbang model pemaksaan kekuasaan yang selama ini melekat dalam politik. Sebagaimana diketahui dalam pendekatan politik tradisional, proses-proses dan pengambilan keputusan politik lebih didominasi oleh kekuasaan yang sifatnya bukan sukarela. Karena dalam pilihan untuk publik, proses-proses dan keputusan politik dicapai berdasarkan persetujuan sukarela. Berarti dengan menerapkan konsep-konsep ekonomi ke dalam proses-proses dan pengambilan keputusan-keputusan politik. Politik dan ilmu politik justru lebih lembut. Ya, kemudian implikasi implementasi teori pilihan publik atau public choice theory. Penerapannya, public choice theory mempunyai implikasi bagi negara yang terutama bidang ekonomi politik. Antara lain, yang pertama perlunya reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses dan pengambilan keputusan berlangsung. Yang kedua, perlu desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik. Yang ketiga, perlu dilakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan. Reformasi kelembagaan publik dan desentralisasi kekuasaan penyebab mengapa para penguasa dan politikus tersebut cenderung menolak pendekatan pilihan publik. Karena kecenderungan yang menonjol di negara tersebut yang tidak demokratis. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pendekatan pilihan publik hanya berkembang lebih baik di negara-negara yang memiliki akar demokrasi yang kuat. Sedang di negara-negara yang belum demokratis, penerapannya harus diperjuangkan lebih keras. Pendekatan publik bisa bernilai normatif dan positif. Di satu sisi, pilihan publik normatif terlibat dengan karakteristik yang diinginkan dari aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan institusi-institusi melalui nama pilihan kolektif diambil. Pendekatan penelitian aliran ekonomi politik positif lebih banyak didasarkan pada metodologi ekonomi mikro aktor rasional. Meski lebih banyak melakukan studi tentang keputusan rasional dalam sebuah konteks institusi-institusi politik dan ekonomi, kajian ini lebih bersifat analitikal dibandingkan pendekatan tradisional, regularitas empiris dengan tujuan utama penjelasan teoritis. Kemudian untuk poin terakhir yaitu studi kasus. Studi kasusnya perubahan kenaikan harga BBM semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dimulai tahun 2005 dan beberapa kenaikan di tahun berikutnya merupakan pilihan publik dari pemikiran ekonomi penguasa yang memperhitungkan anggaran negara dengan perbandingan kenaikan harga minyak dunia. Upaya dalam mempertahankan keterpurukan negara dari pengaruh naiknya harga minyak dunia akan ditantang oleh kenyataan ekonomi bahwa masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan roda perekonomiannya digerakkan oleh BBM. Public choice atau pilihan publik dapat menjadi sebuah konsep ideologi yang mampu mencerdas generasi neopolitics yang terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu pertama, penguasa pemberi dana untuk pemilu calon pengusaha. Yang kedua, pemberian dana untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pemberian dana kepada pejabat. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako, antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dasar hukum Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang
baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.